Sidang kasus terdakwa Hasto Kristianto anti klimaks. Penyidik KPK yang dihadirkan sebagai saksi, Arief Budi Raharjo, mengaku sudah mengetahui titik keberadaan Harun Masiku, bukan 5 tahun lalu yang mau ditangkap bersama Hasto Kristianto, seperti kesaksian penyidik KPK lainnya, Rosa Purbobekti sebelumnya di depan persidangan, melainkan titik keberadaan Harun Masiku saat ini. Ini ditanyakan salah seorang penasihat hukum Hasto kepada saksi Arief Budi Raharjo. Arief mengaku mengetahui titik keberadaan Harun Masiku saat ini, tapi dia tak bersedia membukanya di depan persidangan kemarin. Langsung saja penasihat hukum Hasto itu menyambar, seharusnya Anda sudah bisa menangkapnya. Arief tak lagi menanggapi pernyataan penasihat hukum Hasto itu, dan penasihat hukum Hasto itu pun cepat-cepat meninggalkan pertanyaannya itu. Kami masih dalam upaya melalui beberapa pihak. Oke. Ya, apakah sudah mengetahui titiknya di mana? Kami ketahui tapi kami tidak bisa sampaikan di sini. Oke. Iya, harusnya saudara bisa menangkap kalau sudah ada titiknya ya. Nama penasihat hukum Hasto Kristianto yang bertanya kepada penyidik KPK Arief Budi Raharjo yang menjadi saksi kemarin soal titik keberadaan Harun Masiku saat ini adalah Erna Ratnaningsih. Entah kenapa pula dia ini bertanya tentang posisi Harun Masiku saat ini. Setelah dia mengetahui, dia tidak pula mencecar penyidik KPK itu lebih mendalam. Kenapa tak segera menangkap dan lain sebagainya. Seperti sebelumnya mengejar penyidik KPK itu dengan pertanyaan-pertanyaan tajam bahwa ia bukan saksi fakta yang seharusnya tak boleh bersaksi di persidangan ini. Baik, saya stop Pak, mohon izin ya, saya stop saudara ya. Jadi saudara bilang Pak Hasto ini mengarahkan, ya kan? Betul. Berdasarkan bukti petunjuk. Bukti petunjuk, bukti Ya kan? keterangan. Enggak, nanti dulu. Sekarang saksi fakta ini, saudara lihat langsung nggak? Nggak. Tidak. Nggak. Saudara nggak mendengar langsung perintah Bapak ngarahin kan nggak ya? Pernyataan Erna Ratnaningsih bahwa seharusnya Anda sudah bisa menangkapnya itu saja terdengar sambil lalu saja. Terlihat seperti orang yang salah bertanya terhadap seseorang. Tapi terlihat Erna Ratnaningsih bertanya itu dituntun oleh Roni Talapesi. Jadi Harun Masiku itu masih ada, masih hidup, masih aman, masih berada di Indonesia mungkin. Bahkan titik lokasi keberadaannya saat ini sudah diketahui penyidik KPK Arief Budi Raharjo seperti yang diungkapkannya di dalam persidangan Hasto Kristianto kemarin. Anehnya kenapa Harun Masiku itu tidak langsung ditangkap saja. Sudah tahu titik lokasi keberadaannya, tapi terkesan dibiarkan saja. Apakah penyidik KPK memiliki kesulitan untuk segera menangkap Harun Masiku? Kalau benar kesulitan, kenapa tidak minta bantuan aparat kepolisian atau kalau perlu bantuan TNI, seperti kejaksaan minta bantuan TNI menjaga kantor-kantor kejaksaan di seluruh Indonesia? Apakah ada kekuatan besar melindungi Harun Masiku sehingga tak bisa ditangkap? Kesannya biasa saja KPK tahu posisi Harun Masiku tanpa harus menangkapnya saat ini. Jadi yang lucu tidak saja penyidik KPK yang rangkap menjadi saksi seperti yang dikatakan Hasto Kristianto. Ketika Pak Arief tadi menerima sprindidik dari pimpinan, maka sprindidik itu adalah bukan orang per orang, tetapi atas nama lembaga KPK. Sehingga bukan berarti yang mengeluarkan sprindidik lalu dianggap sebagai aktor intelektual. Nah, karena itulah ini merupakan suatu bukti-bukti bahwa persidangan daur ulang ini memang terlalu dipaksakan dengan fakta-fakta yang memang diopinikan dan diasumsikan oleh para penyidik yang susah payah merangkap jabatan dari penyidik menjadi saksi penyidik. Tapi juga penyidik KPK yang mengaku sudah mengetahui posisi seorang buron KPK sampai saat ini, tapi tak juga kunjung menangkapnya dan dengan tenang dan santai pula mengatakannya di dalam persidangan tanpa sedikit pun merasa bersalah. Tidak saja lucu, tapi ini juga aneh bin ajaib. Sebelum pimpinan KPK yang baru saat ini dilantik, memang terdengar selentingan seakan-akan KPK mau menangkap Harun Masiku.
tapi sirna begitu saja hingga pimpinan KPK baru dilantik dan langsung tak berselang lama menetapkan Hasto Kristianto sebagai tersangka. Apakah belum ditangkapnya Harun Masiku semacam strategi KPK untuk menuntaskan kasus ini setuntas-tuntasnya, ataukah memang KPK punya kendala teknis yang entah apa itu? Harun Masiku memang bisa menjadi pisau bermata dua dalam kasus Hasto Kristianto saat ini. Ia bisa memperkuat dakwaan jaksa KPK terhadap Hasto, pada saat yang bersamaan juga bisa memperlemah posisi Hasto, atau justru sebaliknya. Bisakah tanpa kesaksian Harun Masiku, Hasto diputus bersalah atau tidak? Kalau bisa, wajar saja KPK tak terlalu buru-buru untuk menangkap Harun Masiku. Tapi apakah ini bisa dibenarkan? Kalau tidak, mestinya KPK sudah menangkap Harun Masiku dan menghadirkannya di depan persidangan. Asumsi seperti ini Harun Masiku berada dalam kuasa KPK, bukan pihak lain. Bisa juga de facto-nya telah ditangkap, tapi de jure-nya belum diumumkan. Diumumkan nanti setelah hakim memutuskan terdakwa Hasto Kristianto. Berarti Harun Masiku masuk dalam skenario panjang KPK yang kita tak pernah tahu itu apa. Kasus Hasto Kristianto saat ini pertarungan dua narasi besar antara narasi dari pihak KPK dan narasi dari pihak Hasto. Narasi dari pihak Hasto, kasus ini sudah selesai, sudah diputus dan para terdakwanya sudah menjadi para terpidana dan sudah pula menjalani hukumannya masing-masing. Sementara narasi dari pihak KPK, kasus ini sama sekali belum selesai, bahkan masih panjang. Karena itu Harun Masiku meskipun telah diketahui posisinya belum juga ditangkap. Kasus ini dianggap tidak saja menyisakan aktor intelektualnya yakni Hasto Kristianto, tapi juga menyisakan aktor lainnya yang dianggap bekerja sama dengan aktor intelektual itu sendiri. Makanya kasus ini tidak saja memunculkan masalah suapnya, tapi juga perintangan penyidikan, perintangan hukum yang aktornya seperti disebut dalam persidangan dari pimpinan KPK itu sendiri. Bisa jadi 5 tahun ke depan kasus ini belum akan tuntas setuntas-tuntasnya.